Ayohal hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala insyaallah, amin. Yang pertama dan utama, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Dan ketahuilah jamaah, kita ini sejatinya adalah kumpulan hari, kumpulan waktu, kumpulan detik demi detik yang akan ada akhirnya, yang akan ada limitnya. Kita adalah kumpulan waktu yang diminta oleh Allah mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Dan setiap apa yang kita kerjakan pasti ada akhirnya. Apakah itu amal kebaikan ataukah itu amal saleh, semua ada akhirnya. Maka kenapa Kanjeng Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung bagaimana kamu mengakhirinya. Ini sangat penting jamaah. Dan para alim ulama ahlu sunnati wal jamaah dalam membahas masalah kita adalah kumpulan hari dan kita harus mengakhiri perjalanan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Allah tidak pernah meminta hasil akhir dari setiap amal perbuatan kita. Allah tidak pernah menuntut hasil akhir dari semua yang kita kerjakan. Tapi yang Allah Ta'ala nilai adalah semua proses yang kita lalui. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di dalam ketaatan, nikmat sabar, nikmat istiqamah, nikmat dijauhkan dari bala dan musibah, Allah Ta'ala berikan dan sempurnakan hingga tatkala maut menjemput kita, kita disempurnakan, diwafatkan dalam keadaan bertakwa, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita, keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, para masyayikh kita, para alim ulama kita, para pemimpin bangsa kita dan dzurriyyah kita dikumpulkan di surga tertinggi, surga Firdaus, tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan Kitabul Jami', masih di dalam babul birri wassilah, berbakti kepada orang tua dan silaturahim. Dan insyaallah ta'ala ini adalah bagian yang terakhir dari bab ini, yakni bab berbuat baik kepada orang tua dan silaturahim. Setelahnya insyaallah ta'ala kita akan masuk di judul bab berikutnya, yakni babut tasawuf atau bab tazkiyatun nufusi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Kitabul Jami'. Namun insyaallah karena permintaan takmir mulai bulan Maret insyaallah, maka kita akan bahas tarhib Ramadan. Jadi bab tasawufnya kita akan lanjutkan nanti setelah tarhib Ramadan. Jadi mulai pekan depan ya, kita akan bahas fiqhus siyam ala madhab Syafi'iyah dengan kitab nanti kitab Syafi'iyah, utamanya kitab induknya Riyadhus Shalihin. Jadi nanti kita akan bahas fikih siyam menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan bahas itu. Nanti kita sanding juga dengan kitab, beberapa kitab Syafi'iyah, Safinatun Najah dan Khifayatul Akhyar. InsyaAllah nanti kita akan jamak itu kitab-kitab untuk membahas sifat puasa Nabi. Bagaimana Nabi SAW berpuasa minal awal ilal akhir, dari puasa yang pertama hingga akhir. Sampai nanti kita akan bahas bagaimana insyaallah i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir. Kita akan bahas insyaallah pertemuan yang akan datang. Pas sekali ini dengan materi terakhir dari babul birri wasilah, bab berbuat baik kepada orang tua dan silaturahim. Di pertemuan hari ini ditutup khatimah di bab ini oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Bagus sekali jamaah. Ini hadis ini satu hadis mencakup segala rasa syukur seorang hamba kepada Allah dan rasa syukur seorang hamba kepada manusia. Maka kita memohon kepada Allah semoga kita bisa mengikuti ittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita nanti mendapat syafaat hingga di yaumul akhir, dimampirkan di telaga Kautsarnya, diakui sebagai umat tercinta dan duduk kumpul dekat bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, ini akan kita bahas tentang ada korelasinya hadis Nabi SAW berbunyi man la yashkurun nas la yashkurullah, atau kama qala Rasulullah SAW,
Man la yashkurun nas, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, la yashkurullah, dia sejatinya tidak berterima kasih kepada Allah. Saya ulangin. Man la yashkurun nas, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, la yashkurullah, sejatinya dia tidak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Gitu ya. Jadi yang ngantuk silakan baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma. Ini kajian terakhir kita di bulan Rajab, karena pekan depan kita sudah masuk bulan Sya'ban. Maka pergunakan dengan baik. Pahalanya di bulan Rajab ini beda dengan bulan Sya'ban, ya. Menuntut ilmu di hari ini berat memang rasanya, tapi pahalanya insyaallah ta'ala sangat besar. Ya, semoga diterima oleh Allah. Jadi ini kita akan dengar bersama sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah dan makhluk. Jadi ingat ya, kata sandinya itu sabda Nabi tadi, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia sejatinya tidak bersyukur kepada Allah. Maka kalau ada seorang anak yang nggak tahu terima kasih sama orang tua, demi Allah dia itu tidak pernah bersyukur kepada Allah sejatinya. Sekalipun rajin sholat, sekalipun rajin puasa, sekalipun rajin zakat dan sedekah, sekalipun sering ke tanah suci, bahkan mungkin dia seorang yang penuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, bahkan dia seorang muallim yang mengajarkan ilmu, tapi nggak berterima kasih sama abah uminya, tidak berterima kasih kepada kiai atau guru-gurunya, maka sejatinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, gitu ya. Ini harus hati-hati karena ini kaitannya rasa syukur. Karena kita yang hadir pada kesempatan ini, siapa yang bisa menjamin rasa syukur kita diterima sama Allah? Ada yang bisa menjamin? Rasa syukur kita kepada Allah diterima atau tidak? Apa yang bisa menjamin? Gak ada yang tahu jemaah. Ibadah kita barusan gitu loh. Zikir ba'da sholat yang ringkas saya buat aja belum tentu diterima. Sholat belum tentu diterima. Betul apa tidak? Bisanya hanya berharap dan berhusnuzon kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang merasa ibadahnya, rasa syukurnya itu ditompo kalian Gusti Allah, itu kudu belajar lebih dalam. Kalau kita merasa cukup dengan ibadah kita, yakin saya berhenti beribadah. Betul enggak? Pasti. Maka saya tutup ini sebelum dengan hadis ke-14 ini saya sampaikan jemaah. Seandainya kita dikasih usia sampai 1000 tahun lamanya hidup di muka bumi ini, untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita selama hidupnya, dan kita berbakti kepada beliau, mereka berdua sampai usia 1000 tahun dan mereka sudah wafat, demi Allah gak akan pernah sebanding dengan kebaikan-kebaikan mereka aja. Gak akan sebanding. Sekalipun kita hidup 1000 tahun di muka bumi, gak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Kita harus ingat jemaah, 9 bulan dalam perut ibu kita, dan ketika melahirkan dia berjuang hidup dan mati untuk melahirkan kita. Maka akan sebanding 1000 tahun kita hidup, hafal Quran sekalipun, hafal hadis sekalipun, gak akan pernah sebanding apa yang kita berbuat. Apalagi kalau lihat diri kita hari ini, ibadah seadanya saja, dengan Al-Quran tidak semangat untuk mempelajari dan menghafal, sedekah seadanya saja. Terus rasa syukur kita kepada orang tua kita bagaimana? Terima kasih kita kepada orang tua kita bagaimana? Kalau kita ibadah aja dikit-dikit capek, dikit-dikit bosan, tapi kalau urusan dunia kita semangatnya bukan main. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka renungkanlah ini jemaah. Kalau kita mau diterima rasa syukur kita kepada Allah, bersyukur dengan orang yang tepat. Manusia pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi SAW. Amalkan sunnah-sunnahnya. Nggak usah yang berat-berat, nggak usah sunnah poligami wis, angel. Ya Pak. Sunnah senyum aja setiap ketemu orang, menyapa lebih awal, mempermudah urusan orang, kerjakan hal itu. Itu terima kasih sama Kanjeng Nabi. Pelajari sunnah-sunnahnya, dengarkan nasihat-nasihat Kanjeng Nabi SAW, istiqomah di dalamnya. Itu namanya rasa syukur. Yang kedua, manusia kedua adalah abi umi kita, umi dan abi kita, ayah dan ibu kita, ibu dan ayah kita. Terima kasih sama mereka. Maka saya katakan tadi, 1000 tahun dikasih usia, nggak cukup membalas kebaikan mereka berdua jemaah. Yang ketiga adalah para guru kita, para masyayikh kita, alim ulama kita, guru-guru kita yang mengajarkan kita ibadah.
terima kasih kepada mereka. Kalau bukan karena Allah mengirim mereka, kita nggak bisa itu bersyukur dan terima kasih kepada orang tua kita dengan benar. Betul apa tidak? Dengan kita ibadah dengan sahih, ibadah dengan semangat, ibadah dengan benar, itu sama dengan kita berbakti sama orang tua. Dan itu lantaran sinten? Guru-guru kita, para masyayikh kita, para alim ulama kita, para kiai-kiai kita. Kalau kita nggak bersyukur dengan guru yang datangkan oleh Allah, berarti kita juga tidak berterima kasih sama orang tua kita. Kalau kita nggak terima kasih sama orang tua kita, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua mu'allaq, berhubungan. Ngatan Ji? Paham ya? Maka kalau baru misalnya Masya Allah menyambut saya dengan senyuman, dengan salam, memberikan minuman, ini rasa syukur yang Masya Allah. Semoga ini sampai kepada orang tua kita pahalanya. Amin Allahumma amin. Nah, kita akan bahas ini. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, berkatalah al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, yang semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, wa ghafarallahu lahu, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, wa waladuhu, Allah Ta'ala mengampuni, wali walidayhi, Allah Ta'ala mengampuni dosa kedua orang tuanya, wali masyaikhi, kepada orang guru-gurunya, wali jamil muslimin, amin. Semoga Allah juga mengampuni dosa seluruh kaum muslimin, amin Allahumma amin. Apa kata beliau? An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, ridha Allah Ta'ala atas keduanya. Ini dari anaknya Umar bin Khattab. Jadi kalau ada nama Ibnu Umar, itu pasti anaknya Umar bin Khattab. Siapa? Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dan saya kasih tahu dikit Ji, biar jenengan ngertos, biar jenengan mengerti. Ibnu Umar ini satu di antara ulamanya para sahabat. Jadi memang anaknya Umar bin Khattab ini alim tenan. Selain bapaknya, Umar bin Khattab ini kan ulamanya di kalangan sahabat. Ibunda Aisyah dulu ya, Ibunda Aisyah nomor 1. Yang kedua Umar bin Khattab. Ya, yang ketiga nanti Ibnu Abbas, yang keempat ada Ibnu Umar. Ini ulama-ulama di kalangan sahabat. Kenapa Abu Bakar nggak disebut Ustadz? Nggak usah kita bahas. Dia sudah nggak ada yang nandingin. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Gitu ya. Jadi ketika kita berbicara Ibnu Umar, berarti anaknya siapa? Umar bin Khattab. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka berdua. Amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menyampaikan salat beserta salam kepada beliau. Amin. Apa kata Kanjeng Nabi? Man ista'adakum billahi fa'iduhu. Nah, ini yang rada apot yang pertama iki jamaah. Man ista'adakum billahi fa'iduhu. Barang siapa yang memohon perlindungan kepada kamu dengan menyebut asma Allah, dengan karena Allah, saya ulangin, barang siapa yang memohon perlindungan kepada kamu dengan memohon karena Allah, dengan menyebut asma Allah atau membawa asma Allah, fa'iduhu, maka lindungilah dirinya. Langsung tak syarah saja ya, sebelum tak baca nanti keseluruhannya. Jadi apa yang dimaksud barang siapa yang mohon perlindungan kepadamu dengan membawa asma Allah, fa'iduhu, maka lindungilah. Maknanya adalah man sa'alakum billahi ta'ala tandafa'u anhu syarakum au syarra ghairukum. Barang siapa yang memohon datang sama kamu agar hilang kesulitan pada dirinya, agar terhindar dari segala kesulitan dan keburukan, karena Allah, karena keimanan di dalam dirinya, karena dia menyebut asma Allah, fa'iduhu, maka berilah pertolongan dan perlindungan pada dirinya. Contoh, ini satu hadis rodok sensitif. Hadis Kanjeng Nabi ini rodok sensitif, sehingga ada sebagian laki-laki menggunakan hadis ini letterlek sesuai dengan syahwatnya. Mungkin jenengan pernah dengar, barang siapa yang menolong seorang janda, pernah dengar? Pernah dengar? Apa balasannya? Barang siapa yang menolong seorang janda karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala jihad. Lah, menolong seorang janda di sini bukan berarti dinikahin. Tidak semua yang maksud ditolong janda itu harus dinikahi, jemaah. Lah kalau ada 10 janda, lah janda-janda 10 dinikahi gitu. Maksudnya menolong di sini adalah ya kau tolonglah, nggak harus dinikahi. Paham? Paham ya? Nah, ini ada orang yang menggunakan hadis ini, oh berarti kalau nikah seorang janda saya akan dapat pahala-pahala jihad. La Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan hanya menggunakan hadis ini karena kita kepengen.
Dokter Anis mana? Oh enggak ada soalnya. Ini contoh. Jangan gitu jamaah. Walaupun benar secara letterlek boleh kita nikahi janda, nggak dilarang. Ya, apalagi jandanya sugih gitu ya. Akeh tunggali contohnya. Sugih senom, aku yo gelem saja nih ngono ya. Nek kalau ndak punya apa ini? Rasa takut. Ya, bukan kepada si istri ya, kepada karena takut pertanggungjawabannya. Saya loh ya. Kalau jenengan ketoknya apik wani kata. Wah, wani opo? Paham ya? Jadi bukan berarti maksudnya itu diselamatkan itu, ditolong itu untuk dinikahi saja. Kalau memang kita tolong dunianya, tolong saja. Mungkin bantu sekolah anak-anaknya, mungkin kasih itu kebutuhan hidupnya, sehari 2 kali makan, kita tolong dia, itu dapat pahala jihad. Nah, barang siapa yang datang kepadamu dengan menyebut asma Allah atau karena keimanannya, fa'idu, maka lindungilah dia, maka lindungilah dia. Tapi ingat, jangan besar pasak daripada tiang. Faham maksudnya? Yang wajib di rumah itu tak terpenuhi, malah nolong orang lain. Ini keliru. Karena Allah Ta'ala ingatkan dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kita kepada Allah semampu kamu. Semampu kamu itu maksimalkan dulu kondisi kamu pribadi dan keluargamu, baru kamu itu mentok. Nggak bisa lah itu semampunya. Bukan semampu saya, mampu saya kayak gini Ustaz. Ya bukan gitu. Fattaqullaha mastata'tum itu kata para alim ulama li tafsir, maksudnya bertakwa kepada Allah semampu itu semaksimal mungkin. Kalau udah nggak bisa baru. Paham ya maksudnya ya? Paham ya? Jadi jangan nolong orang malah keluarga sendiri keter-keter. Contoh tadi nolongi janda, malah anak istrinya nggak diurusin. Nggak tahu sendiri. Ngolongi rumah tangga orang lain, naudzubillah, nasallallahu salamah wal afiyah. Semoga kulolan panjenengan sami niku dijaga sama Allah, amin. Nolong rumah tangga orang lain, tapi rumah tangga sendiri berantakan, ini kan nggak boleh. Atau bahasa luarnya di luar sana ya, di sini insya Allah baik-baik saya sedantan, amin. Memperistri janda, menjandakan istri lagi, abot ini. Itu keliru namanya. Paham ya? Ngertos ya? Ya jangan sampai demikian. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi barang siapa yang datang mohon perlindungan kepada kamu, lindungi. Minta tolong. Kalau dia minta tolong, ya ditolong. Ya. Supaya apa? Keburukan yang ada pada dirinya terhindar. Faham ya? Ini banyak contoh. Apalagi jenengan sebagai dokter, sebagai nakes, keburukan penyakit pada diri dia, misalnya, jenengan bantu untuk hilang rasa sakitnya atas izin Allah, ini termasuk dalam hadis ini. Paham ya? Walaupun jenengan bukan dokter, jenengan hanya tenaga administrasi misalnya, atau jenengan pokoknya melayani rumah sakit ini, niatnya karena Allah, ingin mempermudah urusan dokter, nakesnya, jenengan profesional bekerja supaya pasien datang itu nyaman dan dia mendapatkan pelayanan bagus dan insya Allah atas izin Allah sembuh, itu termasuk hadis ini. Termasuk yang di FO, front office. Jangan mempersulit urusan kaum muslimin. Ya, jangan mempersulit. Ya, dan tidak perlu marah-marah melayani calon pasien. Kan ngapain perlu marah-marah? Ya, nggak bisa menyelesaikan masalah marah-marah. Jangan bawa masalah, kita sudah sampaikan. Jangan pernah bawa masalah rumah ke kantor. Jangan bawa urusan kantor ke rumah. Jadi kadang-kadang di bagian front office, bagian customer service itu kadang-kadang kurang ramah karena masalah di rumah bawa ke kantor itu masalahnya, atau masalah pribadi dibawa di kerjaan. Paham ya? Ngertos nggih? Dan ingat ini hadis Nabi, barang siapa tadi katanya kajeng Nabi datang kepadamu membawa keimanannya karena Allah, minta dilindungi, minta agar keburukannya, kesulitannya hilang pada dirinya, fa'iduhu, maka lindungi dia. Ngaten ji, paham ya maksud saya ya? Ngertos ya? Ya. Terus kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, wa man sa'alakum billahi fa'tuhu, dan barang siapa yang meminta kepada kamu, yakni maka berilah. Apa yang dimaksud di sini meminta? Paling tidak dini au dunyawi au ilmi. Maksudnya barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut asma Allah, meminta dunia agamamu, meminta sebagian duniamu, atau meminta sebagian ilmumu, tolonglah.
beri. Jamaah, saya mau tanya kalian panjenengan, kita bisa melakukan semuanya pada diri ini pemberian siapa? Allah toh? Saestu? Sepakat ya? Ini semua kita bisa melakukan, sampai hari bisa melakukan apapun tuh karena siapa? Jadi ketika ada orang yang minta sebagian dikit aja dari kita, harusnya dikasih. Paham ya? Tapi ingat, jangan besar pasak daripada tiang. Gitu ya? Ngertos nih maksud kula nggih? Ya bantu semampunya. Misal ada saudara kandung kita, dia mau minjem duit, dan kita tahu karakternya kalau minjem duit pasti nggak dikembalikan. Ini contoh, ini saya nggak ngepasi ya. Ini contoh. Jadi kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah, berarti hidayah. Saya nggak tahu ini contoh aja masalah, karena ini kan umum ini. Ada saudara kandung kita, WA kita, telepon kita, Mas, D, K, apa semualah sebut namanya, bisa minjem duit, nanti akhir bulan saya ganti, kan begitu kan? Dan kita tahu karakternya, dia ini kalau minjem tidak pernah dikembalikan. Nek jenengan tegel, pasti jenengan nganggap itu utang, betul apa tidak? Terus apa boten? Iya. Maka saran saya, ndak usah jenengan anggap utang. Paham? Hadiahkan saja. Kan sedekah boleh kepada saudara kandung. Tapi ingat, tidak usah dipenuhi semuanya. Kalau memang karakternya demikian. Kalau dia minta 1.000 atau 1 juta, kita adanya 300.000, adanya 400.000, ya udah kasih aja semampunya kita. Ya sudah, adanya segini Mas, adanya segini Dek. Nggak usah hutang, hadiah saja, udah buat kamu. Dah itu. Paham ya? Paham ya maksud saya? Daripada jenengan nanti hitung mumet jenengan, wis tak hitung-hitung loh Mas, utangmu sekolah 5 tahun ini sampai saiki wis 10 juta. Wis tak kei meneh, gen jadi 20 juta bisa tuku Nmax bekas. La haula wala quwata illa billah. Ini sing ngutangi yo bangetin, sing berutang juga lebih bangetin. Dua-duanya bangetin. Paham maksud saya? Lah kalau dia minta ya kasih aja. Nggak usah pakai akad-akad hutang sama saudara kandung. Paham ya? Kalau jenengan mau malu minta atau ngomong hutang, nanti dosanya tambah berat. Kalau memang butuh duit, ngomong aja sama saudara kandung. Contoh misalnya kita ini butuh. Aku boleh nggak Mas? Minta duitmu dikit aja ini untuk kebutuhan rumah, uang sekolah. Ngomong aja, jangan hutang. Takutnya kalau nggak bisa bayar, itu bisa memberatkan hisab. Paham maksud saya? Ngertos nggih? Tapi ya kalau bisa amin Allahumma amin, minta kita sama Allah agar sebagaimana ayat Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri, bersandar kepada Allah, akan dicukupkan. Amin. Maka kalau bisa hidup jangan gini. Tapi gitu ya. Mulai sekarang minta sama Allah, ya Allah, saya hidup tidak kepengen begini ya Allah, tapi saya kepengen begini. Gitu ya. Tapi kalau Ustadz saya nggak pernah bisa memberi, minimal saya bisa menjaga diri nggak meminta sama makhluk, top. Itu namanya apa? Qanaah. Namanya apa? Al-afafu. Qanaah, bersederhana, bersikap sederhana. Yang kedua apa? Al-afaf, menjaga kesucian diri. Tak kasih amalan ya, doanya. Mumpung sebelum lanjutin hadisnya, tak kasih amalan. Mungkin panjenengan itu sudah ngerti doa ini. Kanjeng Nabi itu ngajarin doa supaya kita ini merasa cukup. Genre begini, dan kalau bisa begini. Kalaupun kurang, nahan diri. Kepengen iPhone 14 misalnya, iPhone 14 pengen tuku, ya toh? Isonya kredit, nahan, ngapain? Si ono HP sing liyane kenapa harus kredit gitu. Paham maksud saya ya? Doanya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amalkan ini ya. Allahumma inni, ayo sarang-sarang, Allahumma inni as'alukal huda. Saya dulu baru jenengan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa
wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahid marrah ini sekali lagi ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya ya, duhai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau hidayah, memohon ketakwaan, memohon sikap menjaga kesucian diri, tidak meminta-minta, wal ghina, dan merasa cukup dengan pemberian Engkau. Itu diamalkan jamaah ya, diamalkan. Ustaz boleh nggak tiap hari zikir itu? Boleh. Muwafaq boleh, diamalkan ya. Nanti dilengkapin dengan istighfar dan sholawat, top udah sudah. Nanti hidupnya insya Allah ndak pernah merasa kurang. Dan tunggu aja nanti ajibnya, nanti jenengan malah banyak memberi. Lihat aja nanti. Kalau amalkan ini tadi ya, sholawat, istighfar, doa tadi itu ya, lihat banyak jenengan amalkan amal ini, nanti akan banyak memberi. Tapi ingat ya, kalau udah kelihatan semakin sugih, kandani saya biar tak rem. Masalah nanti kalau semakin sugih, bingung nanti ngelola harta nih. Wis tenan, lanang ki nek wis kelebihan harta ki apa meneh sing dipikir ki? Apa? Apa yang dipikirkan sama? Kalau harta wis turatur yang dipikirkan kemudian apa? Wedok. Terus boten. Kita lanang sama-sama tahu, ndak usah dipungkiri. Masa dipikiri lanang? Ora normal kuwi jenenge. Ya, paham ya? Gitu ya. Baik. Kemudian Kanjeng Nabi menutup sesuai dengan tema kita hari ini ya, membalas kebaikan dengan kebaikan. Lalu Kanjeng Nabi menutup nih, kalau sudah ada orang yang datang mohon perlindungan, berusaha kita lindungi, ada yang meminta apa yang kita miliki kita tolong dengan semampunya, lalu Kanjeng Nabi mengatakan, "Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Waman ata ilaikum, dan barang siapa yang memberi kepada kamu ma'rufan, suatu bentuk kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu. Jadi ini perintah Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ini ngendika niku dalam kalimat yang suci dan mulia niku, syahwatnya Nabi atau wahyu dari Allah? Syahwat Nabi atau wahyu dari Allah? Dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam berasal dari syahwatnya, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Maka kata Kanjeng Nabi, wa man ata ilaikum ma'rufan, siapa aja yang telah memberi kamu berupa kebaikan sekecil apapun, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu. Sekarang saya mau tanya, kalau ini kaitannya dengan orang tua, bisa nggak kita balas kebaikan orang tua jemaah? Kan nggak bisa. Maka saya katakan di awal tadi, seandainya kita dikasih hidup 1000 tahun hidup di muka bumi ini, nggak akan mampu kita balas kebaikan ibu dan ayah kita. Nggak mampu. Setiap guru yang ngajari kita alif ba ta tha, ya kan, ngajari kita fikih thaharah, ngajari kita tentang agama, ngajari kita semakin cinta dengan Allah dan agama yang mulia ini dan Kanjeng Nabi SAW. Kita nggak bisa balas kebaikan mereka aja, nggak bisa. Mau kita kasih dunia buat para alim ulama kita, para guru-guru kita yang ngajari kita agama, nggak cukup balas kebaikan itu. Tapi para guru yang baik, orang tua yang baik dan solih-solihah, seorang guru yang alim, dia hanya berharap agar murid-muridnya dan anak-anaknya tersebut lebih baik iman dan amal solehnya. Itu saja sudah cukup bagi kami jemaah. Bagi seorang guru, lihat muridnya jauh lebih baik amal ibadahnya, semakin cinta kepada Allah dan agama ini disertakan Kanjeng Nabi, itu sudah cukup. Jenengan amalkan niku satu hadis saja sudah cukup bagi kami seorang guru. Nggak minta apa-apa. Ini kalau bukan karena terima kasih sama takmir ini, ya nggak tak minum. Ini karena terima kasih tak minum. Hatta kalau saya puasa pun tak minum. Bismillah. Dia tak minum, ini yang kedua kali minum. Misalnya pun saya puasa, asalkan jangan Ramadan ya. Ramadan disiapin ya bangetin panitia. Kon batal berarti usate.
Paham ya? Sekalipun misalnya saya kemarin-kemarin puasa, misalnya saya puasa Ayyamul Bid, contoh, jenengan siapin, saya harus berterima kasih. Puasa saya kan sunnah, ya, membuat jenengan bahagia itu wajib hukumnya, dan itu amal yang paling cinta oleh Allah dan Kanjeng Nabi. Paham maksud saya? Ngertos ya maksud saya ya? Nah, berarti terima kasih kepada dua golongan, orang tua dan guru-guru kita, itu masya Allah suatu kewajiban dan nggak akan pernah bisa berbalas. Lalu katakan Kanjeng Nabi, fa ilam tajidu, maka jikalau kamu tidak mampu membalas kebaikan mereka, apa kata Kanjeng Nabi? Seminimal-minimalnya fad'u lahu, maka doakanlah untuk mereka. Mas, sebentar mas. Mas sebentar. 5 menit lagi saya selesai. Enggak apa-apa ya. Sebentar aja. Fa ilam tajidu fad'u lahu, maka barang siapa yang tidak bisa membalas kebaikan orang tua, nggak bisa membalas kebaikan seorang guru, nggak bisa jamaah, fad'u lahu, maka doakanlah mereka, doakan dia. Maka doanya ini tolong tak kasih amalkan amalan lagi ya, tak kasih amalan ya. Itu doa yang di ujung surat Nuh, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tadzididz zalimina illa tabara. Ini doa mendoakan kedua orang tua dan anggota keluarga. Ini doa paling top yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran sama hadis Nabi lebih tinggi mana derajatnya? Nah, maka doa ini dulu, jangan absen. Ingat amalan ini, surat Nuh ayat terakhir, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tadzididz zalimina illa tabara. Dihafal. Baru pakai hadis Nabi, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca aja, terus diamalkan, karena kita nggak mampu balas kebaikan mereka. Buat guru-guru kita, coba jenengan perhatikan, saya kalau ngaji di awal, di tengah, di akhir selalu mendoakan para alim ulama, ya kan? Coba jenengan perhatikan, itu wujud kita terima kasih sama para guru dan alim ulama kita. Terima kasih dengan ulamanya Indonesia, salah satunya adalah Kiai Haji Fadilatul Syekh Al-Alama Kiai Haji Saleh Darat Semarang, gurunya Bayi Haji Hashim Asy'ari dan Bayi Haji Ahmad Dahlan. Itu kan tunggal guru jemaah. Jadi baik Kiai Haji Saleh dan Bayi Haji Saleh Darat itu Semarang Asamaranji, itu kan satu guru dari 4 muridnya yang top. Salah satunya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu kan tunggal guru, tunggal buyut. Paham ya? Berarti sakjane, maaf, Nahdien dan Muhammadiyah sami napa boten? Sami. Jadi enggak usah ribut gitu. Satu guru, Kiai Haji Saleh Darat nih gurunya, tiang Semarang. Ya kita harus terima kasih, doakan mereka. Salah satunya ya. Kalau ulama Syafi'iyahnya Indonesia, Al-Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ajib itu, ulama terkenal di dunia. Ulama karismatik Banten sana. Al-Imam An-Nawawi, bukan Imam Nawawi ini Riyadhus Shalihin, bukan. Ulama Syafi'iyah. Itu menjadi rujukan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah dari Arab sampai ke sini. Masya Allah. Terima kasih dengan mereka semua. Caranya bagaimana? Doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bagian mengikuti maaf nih, dengan tidak merendahkan pendapat sebagian di antara kita dan tidak meninggikan sebagian pendapat di antara kita. Kan sudah saya katakan, indal jumhur ulama dari 4 ulama madhab, mengirim bacaan Al-Quran kepada mayit itu nyampe, dan yang tidak mengatakan tidak nyampe cuma 1 ulama madhab. Siapa? Imam Syafi'i. Jadi kalau jenengan mau terima kasih ya nggak apa-apa, kirim itu bacaan, boleh. Ini jumhur ulama loh ya, jumhur ulama, dan termasuk Imam Ahmad bin Hambal, ulamanya dipakai, ulama madhabnya saudara kita di Saudi, di Makkah dan di Madinah, itu Hambali loh. Mereka itu meyakini bolehnya mengirim bacaan Quran kepada mayit. Coba, cuman Imam Syafi'i yang tidak. Berarti kalau jenengan mau terima kasih ya kirim, nggak apa-apa. Kalau mau pakai pendapat ini, kalau enggak kan juga nggak apa-apa. Nggak doa juga nggak apa-apa. Berarti tidak terima kasih. Tapi doa ini saya tutup. Kalau ada orang yang nolong kita, kalau ada orang yang memberikan pertolongan kepada kita, mengajarkan kita tentang kebaikan dunia akhirat,
maka ucapan diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahih ini dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai penutup, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi, barang siapa yang ditolong, barang siapa yang diberi kepadanya berupa kebaikan, maka ucapkanlah bagi orang yang memberi itu ucapan yang terbaik, jazakallahu khairan. Apa? Jazakallahu khairan. Boleh ditambahkan katsiran, boleh. Jadi kalau ada nih mansunya, ini katakan Kanjeng Nabi, barang siapa yang diberikan kepadanya suatu kebaikan ma'rufun faqala li fa'ilihi, maka ucapan kepada pemberinya bukan matur nuwun saja. Sekarang dirubah. Kalau laki ke laki, perempuan ke laki, pakainya gunakan jazakallahu khairan. Apa jamaah? Jazakallahu khairan. Apa maknanya niku? Semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang baik. Katsiran, lebih banyak. Tapi kalau laki ke perempuan, perempuan ke perempuan, jazakillahu khairan. Apa? Jazakillahu khairan. Ngomong ke ibunya, jazakillah khairan ya ibu. Ke ayah, jazakallah khairan ya ayah. Ke istri, jazakillah khairan ya sayang, ya beb. Ya, gitu. Itu ucapan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya kejenengan banyak, jazakumullahu khairan katsiran. Ditambah lagi sama alim ulama, wa ahsanal jaza, dengan sebaik-baik balasan dari Allah Jalla wa ala. Matur nuwun udah top, tapi ucapan jazakallah dan semacamnya tadi itu lebih top lagi, karena kita nggak bisa balas kebaikan mereka. Termasuk jenengan nanti ngapunten ya pas putaran di parkiran sana. Ini kalau muslim sama muslim ya. Kalau pas putaran sana, mas-mas yang muterin kita di sana kan muslim insya Allah ya. Ya selain kita kasih, kalau pas nggak ada buka matur suwun ya mas, oke. Atau kadang-kadang kita katakan jazakallahu khairan, gitu ya. Tapi kalau dia nggak mudeng, ya wes toh. Yang penting jazakallahu khairan. Loh Ustaz, balasannya bagaimana? Kalau kita diucapkan demikian, minimal kalimat wa iyyakum, apa? Wa iyyakum, dan bagimu juga. Wa iyyaka, kum itu banyak. Wa iyyaka itu laki ke laki, laki perempuan ke laki. Wa iyyaki, laki perempuan, perempuan ke perempuan, wa iyyaki. Tapi kalau mau langsung wa iyyakum juga boleh. Wa iyyakum itu kalau bahasa Jawanya tuh dan buat jenengan juga gitu. Paham ya? Wa iyyakum atau fajazakumullahu khairan, ini kepanjangan. Wa iyyakum aja. Jazakallahu khairan ya mas, amin wa iyyakum, gitu. Gimana? Amin wa iyyakum. Itu balaslah kebaikan dengan kebaikan, walaupun tidak pernah setimpal kebaikan kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal soleh dan kebaikan kita, menerima istighfar dan tobat kita, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan semoga kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama kita, para pemimpin bangsa kita, dan anak-anak keturunan kita diwafatkan dalam keadaan bertakwa, dikumpulkan di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.